Oke teman-teman, kita beres-beres belakang rumah. Udah bala sekali ini ya. Oke. Bab 295. Sekarang sudah siang hari, kita tidak bisa melakukan itu. Saat Akademi Guangxuan mengumumkan tanggal pernikahan Ye Guan, seluruh alam semesta Guangxuan tiba-tiba menjadi sibuk. Pernikahan Ye Guan ini adalah prioritas utama Guangxuan Universe. Yang paling penting adalah Qin Guan yang mengatur pernikahan kali ini. Master Pavilion terakhir dari Pavilion Xiambao. Dengan kembalinya Qin Guan, seluruh Pavilion Xiambao mulai beroperasi dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, dia ingin menjadikan pernikahan putranya megah. Nanzhou, sebuah kota kuno. Di malam hari, langit dipenuhi bintang. Ye Guan dan Nalanjia berjalan perlahan di jalan. Karena saat itu tengah musim panas, terdengar suara serangga di mana-mana, satu demi satu, sangat meriah. Ye Guan meraih tangan Nalanjia, dan mereka berdua berjalan perlahan menuju kejauhan. Ye Guan berkata dengan lembut, "Setelah berputar-putar, aku kembali ke sini lagi." Nalanjia tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu dan aku diizinkan tinggal di sini dalam pengasingan selama sisa hidup kita, apakah kamu bersedia?" Ye Guan mengangguk dan menjawab tanpa ragu, "Ya." Nalanjia berhenti dan menatap Ye Guan tanpa berbicara. Ye Guan berkata lagi, "Aku sangat ingin." Setelah Nalanjia menatap Ye Guan sejenak, dia tersenyum tipis, lalu menarik Ye Guan menjauh dan pergi. Nalanjia tersenyum dan berkata, "Aku masih ingat adegan ketika kamu datang ke rumahku untuk memutuskan pertunangan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ingin memutuskan pertunangan saat itu?" Mendengar Nalanjia berbicara tentang masa lalu, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Ye Guan. Karena kultivasiku tiba-tiba menghilang dan aku menjadi orang biasa. Aku sangat bingung dengan masa depan saat itu. Oleh karena itu, aku tidak ingin menyakitimu. Tentu saja, saya juga ingin bersenang-senang dan tumbuh dewasa. Nalanjia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itulah yang kupikirkan. Ye Guan memandang Nalanjia dan berkata, "Mengapa kamu tidak setuju?" Nalanjia tersenyum dan berkata, "Saya hanya merasa bahwa saya tidak seharusnya menambahkan penghinaan pada luka ketika Anda berada pada titik terendah dalam hidup Anda, itu saja." Ye Guan bertanya, "Jadi, kamu tidak menyukaiku saat itu?" Nalanjia memutar matanya ke arah Ye Guan. "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu tampan sehingga wanita tidak bisa menahan diri?" Ye Guansan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Nalanjia tersenyum dan berkata, "Namun, memang benar aku naksir kamu. Meskipun kamu berada di titik terendah dalam hidup, kamu bukannya tidak sabar atau sinis." Ye Guan tersenyum, lalu berkata, "Mungkin kamu tidak memikirkannya saat itu. Tapi kita benar-benar akan bersama di masa depan, kan?" Nalanjia mengangguk. "Ya." Ye Guan memegang erat tangan Nalanjia dan tidak berkata apa-apa. Nalanjia tiba-tiba berkata lagi, "Apakah Anda masih ingat apa yang Anda katakan kepada Nona Jixuan?" "Jixuan?" Ye Guan tercengang. Dia menatap Nalanjia, sedikit bingung. Nalanjia memegang tangannya erat-erat dan berkata sambil tersenyum, "Saat saya berlatih pedang Dao, saya hampir selalu terjaga."
Ye Guan sedikit menundukkan kepalanya dan tetap diam. Nalan Jia memandang Ye Guan, air mata tiba-tiba mengalir dari matanya. Meskipun ada air mata, dia tersenyum. Nona Jixuan mengatakan bahwa jika kamu juga menyukainya, dia bisa memberimu hal terbaik di dunia. Kamu menolak. Jika itu aku akan menurutinya saja. Jika sebelumnya dia memiliki kesan yang baik, kali ini dia benar-benar jatuh cinta. Ye Guan dengan lembut menyeka air mata dari wajah Nalan Jia dan berkata dengan lembut, "Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Nalan Jia sepertinya tahu apa yang akan dikatakan Ye Guan, dan segera menggelengkan kepalanya. "Mari kita bicarakan nanti." Ye Guan memandang Nalan Jia. "Kamu tahu apa yang akan aku katakan, kan?" Nalan Jia tersenyum dan berkata, "Bawan gadis." Ye Guan tercengang. Nalan Jia menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. "Saya adalah penguasa Pavilion Xiambao. Saya bertanggung jawab atas organisasi intelijen paling kuat di alam semesta Guangxuan kita. Apa yang dapat Anda sembunyikan dari saya?" Ye Guan terdiam. "Ini sudah berakhir. Bukan hal yang baik bagi istri Anda sendiri untuk menjadi kepala badan intelijen." Nalan Jia tidak berkata apa-apa lagi. Dia menarik Ye Guan ke arah danau di kejauhan. Bintang-bintang terpantul di danau, seperti bintang yang tergantung terbalik di langit. Keduanya berjalan perlahan di tepi danau dan terdiam beberapa saat. Nalan Jia tiba-tiba berkata, "Gadis Bawan ada di Sichun." Ye Guan menatap Nalan Jia dengan wajah terkejut. Nalan Jia tersenyum dan berkata, "Saya meminta ibu saya memeriksanya untuk saya." "Qin Guan?" Ye Guan terkejut. Nalan Jia menoleh untuk melihat ke danau di sampingnya dan berkata dengan lembut, "Saya telah mengirim orang untuk membantu Anda menemukannya. Tetapi tempat itu sangat istimewa. Umat saya tidak bisa masuk sama sekali. Tempat itu dijaga oleh dewa yang kuat." Ye Guan memegang tangan Nalan Jia, sedikit gemetar dan merasa sedikit bingung. Akan lebih mudah baginya jika Nalan Jia memarahinya. Nalan Jia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Melihat Ye Guan yang sedikit kewalahan, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata dengan lembut, "Aku hanya punya satu permintaan." Ye Guan memandang Nalan Jia, yang berkata dengan serius, "Jika suatu hari kamu tidak lagi menyukaiku, tolong beritahu aku. Jangan khawatir, aku akan pergi dengan bermartabat dan tidak pernah mengganggumu." Ye Guan dengan lembut memeluk Nalan Jia. "Aku hanya akan berhenti menyukaimu untuk sementara waktu." Nalan Jia menggenggam tangan kecilnya dan bertanya, "Kapan?" Ye Guan berbisik, "Saat aku tidak bernapas." Nalan Jia tercengang. "Xiaota," di menara kecil, wanita misterius itu tiba-tiba berkata, "Orang dahulu sering mengatakan bahwa ulama adalah yang paling romantis, dan sepertinya itu benar. Jika pria yang belajar ini menjadi romantis, wanita mana yang bisa menolaknya?" Xiaota tidak berkata apa-apa. Hal-hal antara pria dan wanita tidak ada hubungannya dengan itu. Di tepi danau, Ye Guan menarik Nalan Jia dan pergi. Keduanya sudah lama tidak bertemu, dan sepertinya mereka punya banyak hal untuk dikatakan. Namun, Ye Guan lebih banyak berbicara dan Nalan Jia mendengarkan. Ye Guan menceritakan kepada Nalan Jia semua yang terjadi padanya di luar,
dan Nalanjia hanya mendengarkan dengan tenang. Faktanya, karena An Yu ada di sana, dia mengetahui banyak hal tentang Ye Guan di luar. Namun, dia masih suka mendengarkan Ye Guan sendiri. Sepanjang jalan, Ye Guan memegang erat tangan Nalanjia, dan keduanya hanya mengobrol. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari sudah subuh dalam sekejap mata. Ye Guan dan Nalanjia sedang berbaring di atas batu besar. Nalanjia sedang bertumpu pada lengan Ye Guan, matanya sedikit tertutup, dan fitur wajahnya yang halus tanpa cacat. Di kejauhan, matahari merah terbit perlahan di cakrawala. Pada saat ini, Ye Guan perlahan membuka matanya, dan Nalanja dalam pelukannya juga perlahan membuka matanya. Dia melirik matahari merah di cakrawala di kejauhan, lalu mengusap kepalanya ke pelukan Ye Guan dan berbisik, "Bangun." Ye Guan mengangguk. "Ya." Nalanjia tiba-tiba menatap Ye Guan, kilatan kesempitan muncul di matanya. "Mengapa kamu begitu jujur?" Ye Guan tercengang. Nalanja berkedip, "Kupikir kamu akan melakukan sesuatu." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ini." Karena itu, dia akan memulai. Nalanja tiba-tiba meraih tangannya dan memelototinya. "Sekarang sudah siang, tidak?" Ekspresi Ye Guan membeku. Melihat Ye Guan di depannya, Nalanjia terkekeh. Dia mencium bibir Ye Guan dengan lembut, lalu berbaring di pelukan Ye Guan dan berbisik, "Aku sangat bahagia." Saat ini, dia bukanlah Nyonya Guangxuan Universe, atau penguasa Paviliun Xiambao. Kedua identitas ini memberinya kehormatan dan kekuasaan tertinggi, tetapi pada saat yang sama keduanya merupakan belenggu. Tapi saat ini, tidak ada orang luar selain Ye Guan, jadi dia bisa menjadi dirinya sendiri. Ye Guan menarik Nalanjia dan berkata, "Ayo pergi ke klan Ye." Setelah tiba di kota Huanggu, dia belum kembali ke klan Ye, dan itu tidak dapat diterima. Nalanjia mengangguk. Oke, keduanya bangkit dan pergi, dan setelah beberapa saat, mereka sampai di klan Ye. Begitu mereka tiba di gerbang Ye Mansion, seorang penjaga Ye Mansion melompat ketika dia melihat Ye Guan dan Nalanjia. Brengsek. Ekspresi Ye Guan membeku. Nalanjia juga tersenyum genit. Penjaga itu berbalik dan lari. Segera, seluruh klan Ye mulai bergerak. Setelah beberapa saat, Ye Xiao memimpin sekelompok orang kuat klan Ye ke pintu. Ketika mereka melihat Ye Guan, orang-orang kuat klan Ye di lapangan menjadi bersemangat memiliki senyum di wajahnya. Ye Xiao dan sekelompok anggota suku Ye hendak memberi hormat, tetapi pada saat ini, energi pedang menyeret semua anggota suku Ye yang hadir. Ye Guan memandang pemimpin Ye Xiao dan berkata sambil tersenyum, "Pemimpin klan, jangan lakukan ini." Ye Xiao tersenyum dan berkata, "Oke, ayo masuk ke dalam rumah." Ye Guan mengangguk. Oke. Ye Xiao membawa Ye Guan dan Nalanjia ke kuil leluhur klan Ye. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Pemimpin klan, kamu tidak akan membiarkan aku menjadi pemimpin klan lagi, kan?" Ye Xiao tertawa. Bagaimana itu bisa terjadi? Menjadi pemimpin klan daun? Dia sebenarnya ingin, tapi sekarang ini tidak mungkin. Ye Guan adalah raja alam semesta Guangxuan.
Ye Xiao tersenyum dan berkata, apakah kamu dan Xiao Jia tidak akan menikah? Ye Guan mengangguk. Ya, Ye Xiao tersenyum tipis. Urusanmu adalah urusan klan Yeku. Jika kamu ingin menikah, masalah ini dengan sendirinya akan dilaporkan kepada leluhur klan Yeku. Saat dia berbicara, dia berjalan ke samping, mengambil 3 batang dupa, menyalakannya, dan kemudian membungkuk dalam-dalam pada loh spiritual leluhur klan Ye. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berjalan ke arah Ye Xiao. Dia mengambil 3 batang dupa dan menyalakannya. Dia hendak memberi hormat ketika Ye Xiao menghentikannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya adalah anggota klan Yang dan juga anggota klan Ye." Saat dia berbicara, dia mengambil 3 batang dupa dan membungkuk dalam-dalam kepada leluhur keluarga Ye. "Leluhur keluarga Ye, tolong lindungi aku." Klik, tiba-tiba, lusinan tablet spiritual terbuka. Ye Guan tercengang. Anggota klan Ye lainnya juga tercengang. Apa-apaan? Ye Guan benar-benar bingung. Saya tidak main-main. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Mereka melindungimu, idiot, mereka tidak tahan karma seperti ini." Ye Guan sedikit malu. Semua anggota klan Ye di lapangan juga saling memandang. Apa yang terjadi? Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu memasukkan 3 batang dupa ke dalam pembakar dupa, lalu berkata, "Leluhur, aku tidak ingin perlindunganmu lagi. Kamu dapat beristirahat dengan tenang." Setiap orang, setelah beberapa saat, hanya Ye Guan, Nalan Jia dan Ye Xiao yang tersisa di aula. Ye Xiao menatap 2 orang di depannya dengan senyuman di wajahnya. Pernikahan ini diputuskan olehnya. Sekarang dia melihat mereka berdua akhirnya mencapai kesuksesan. Dia tentu saja bahagia. Ye Xiao tiba-tiba berkata, "Ye King, dia..." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudara Ye King sedang berlatih di akademi. Dan dia sekarang telah mencapai alam abadi." Yang paling abadi, Ye Xiao tampak terharu, seolah memikirkan sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ada Ye Guan dan Ye King, apalagi kedua bersaudara generasi ini sangat harmonis dan tidak ada pertengkaran internal. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Pemimpin klan, kamu harus datang pada hari Xiao Jia dan aku menikah." Ye Xiao tertawa. Tentu saja, pada saat ini, seorang pria kuat dari klan Ye tiba-tiba bergegas ke kuil leluhur. Dia berkata dengan suara gemetar, "Pemimpin klan, ada banyak orang yang keluar." Kamu Xiao mengerutkan kening. Saat ini, apakah ada yang berani datang ke klan Ye untuk menimbulkan masalah? Bab 296, yang paling bodoh mati lebih dulu. Begitu banyak orang yang datang, Ye Guan segera membawa Nalan Jia keluar dari kuil leluhur. Saat ini, ada puluhan ribu orang di luar klan Ye. Melihat begitu banyak orang, Ye Guan dan Nalan Jia tercengang. Semuanya dari paviliun Xiambao. Pemimpinnya adalah Qin Feng. Melihat Ye Guan, Qin Feng tertawa keras, lalu berjalan ke arah Ye Guan dan Nalan Jia bertanya, "Qin Tua, apa ini?" Qin Feng tersenyum dan berkata, "Kamu tidak tahu?" Ye Guan sedikit bingung. Qin Feng tersenyum dan berkata, "Tempat kamu menikah adalah klan Ye." Klan Daun. Ye Guan tercengang.
Qin Feng menambahkan, Master Pavilion Qin telah memerintahkan perluasan klan Ye, tidak hanya klan Ye, tetapi juga seluruh kota kuno. Perluas seluruh kota kuno, Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah sudah terlambat? Qin Feng tertawa, tentu saja. Ye Guan tersenyum lalu berkata, Ibu, di mana dia sekarang? Qin Feng tiba. Master Pavilion Qin sedang sibuk saat ini. Kalau begitu, dia akan memberi Anda dan Master Pavilion Nalan kejutan besar. Kejutan? Ye Guan dan Nalan Jia tersenyum sama. Qin Feng berkata lagi, kalian ngobrol, saya akan sibuk. Ye Guan tersenyum dan berkata, oke, karena itu, dia membawa pergi Nalan Jia. Setelah meninggalkan klan Ye, Ye Guan dan Nalan Jia menemukan bahwa kota kuno sedang dibangun saat ini. Setidaknya ratusan ribu orang. Selain itu, ada aliran orang-orang berkuasa dari Pavilion Xiambao yang datang dari semua lapisan masyarakat. Orang-orang di kota kuno secara alami terkejut dengan kemunculan tiba-tiba begitu banyak orang kuat. Mengenai pembongkaran awal Pavilion Xiambao, banyak kekuatan dan penduduk di kota kuno masih sedikit tidak puas dan berkonflik, tetapi segera, semua orang puas, dan bahkan menawarkan bantuan untuk membongkarnya. Karena Pavilion Xiambao memberi terlalu banyak, apalagi setelah pemekaran, mereka masih bisa tinggal di sini. Ini setara dengan memberi mereka perpanjangan rumah dan memberi mereka uang. Ada alasan untuk menolak. Dalam pembongkaran ini, penduduk asli di kota Huanggu lebih aktif dibandingkan Pavilion Xiambao. Setelah Ye Guan dan Nalan Jia meninggalkan klan Ye, mereka memutuskan untuk pergi ke Akademi Guangxuan. Mereka berdua tidak mengendarai susunan teleportasi, tetapi menggunakan pedang. Di atas awan, Ye Guan sedang berjalan dengan pedangnya. Ye Guan melingkarkan tangannya di pinggang Nalan Jia, dan memotong awan dengan pedangnya. Di belakang mereka berdua, gunung dan daratan menjadi semakin kecil. Nalan Jia memandangi lautan awan di kejauhan dan terkekeh. Aku sudah lama tidak bertemu tuannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, dia bahkan mengatakan dia akan menjadi petugas kita. Nalan Jia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memegang erat tangan Ye Guan dengan kedua tangannya dan berkata dengan lembut, kali ini kita menikah. Zen Universe dan Nabotian Universe. Ye Guan Dao, tidak apa-apa, ayah dan ibu ada di sini. Nalan Jia mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan orang tuanya di sini, dia sebenarnya tidak perlu khawatir tentang apapun. Alam semesta yang sebenarnya, di kuil sejati, sebagian besar orang kuat di alam semesta sejati hadir saat ini. Pemimpinnya tidak lain adalah Perdana Menteri Zhuo dan Perdana Menteri Wu. Zen Universe secara alami mengetahui tentang Guangxuan Universe dan pernikahan Ye Guan, dan mereka berkumpul hari ini untuk membahas masalah ini. Saat ini, Zhuo Xiang tiba-tiba berkata, mari kita bicarakan. Seorang kaisar berkata, saya rasa kita tidak perlu ikut serta dalam masalah ini. Perdana Menteri Zhuo memandang Kaisar Agung, bagaimana menurut Anda? Kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun Guangxuan Universe dan kita adalah musuh bebuyutan, sungguh memalukan untuk menyerang orang lain secara diam-diam ketika mereka akan menikah.
Dewa-dewa kuat lainnya juga mengangguk dan melanjutkan langsung ke Guangxuan Universe. Namun untuk melakukan serangan diam-diam saat ini, nampaknya alam semesta nyata tidak mampu melakukannya. Pada saat ini, Yin Shen tiba-tiba berkata, kita mungkin harus mengevaluasi ulang alam semesta Guangxuan. Semua dewa memandang Yin Shen, yang berkata dengan suara yang dalam, kami tidak pernah terlalu memperhatikan alam semesta Guangxuan sebelumnya. Karena itu, kami menderita kerugian besar dalam konfrontasi terakhir. Mendengar ini, para dewa lainnya mengangguk. Harus dikatakan bahwa kali ini pembangkit tenaga listrik klan yang dari alam semesta Guangxuan muncul. Mereka benar-benar membuat alam semesta Zen lengah. Anda meremehkan Guangxuan Universe. Perdana Menteri Kiri tiba-tiba berkata, masalah ini adalah tanggung jawab saya. Semua dewa memandang Zuo Xiang, yang berkata dengan lembut, kami tidak hanya meremehkan generasi tua orang kuat di alam semesta Guangxuan, tetapi juga meremehkan Ye Guan. Hai Guan, setelah mendengar dua kata ini, ekspresi Yin Shen langsung berubah menjadi dingin. Ekspresi para dewa lainnya juga sedikit jelek. Tentu saja, mereka tidak melupakan fakta bahwa Ye Guan dan wanita berbaju merah memasuki kuil yang sebenarnya. Dan saat itulah generasi muda True Universe mengalami kerugian besar. Bahkan Haxuan, orang nomor 1 dalam daftar, tewas dalam pertempuran. Kerugiannya sungguh terlalu besar. Zuo Xiang tiba-tiba berkata, apa yang terjadi antara kita dan Guangxuan Universe mungkin hanyalah permulaan. Oleh karena itu, saya memutuskan bahwa mulai sekarang, alam semesta saya yang sebenarnya akan memasuki kondisi persiapan penuh. Langkah pertama adalah membina generasi muda dengan penuh semangat. Alam semesta saya yang sebenarnya memiliki banyak alam rahasia terbuka untuk semua anak muda mulai sekarang, memberi mereka lebih banyak peluang. Para dewa mengangguk setuju. Perdana Menteri Zuo melanjutkan, selain itu, sistem penghargaan akan diterapkan. Siapapun yang mencapai negeri ajaib waktu sebelum usia 20 tahun akan diberi hadiah puluhan juta yuan spiritual. Mereka yang mencapai alam kaisar ilahi sebelum tahun usia 20 tahun akan diberi hadiah 50 juta yuan spiritual. Dan mereka yang dapat mencapai alam kaisar agung sebelum usia 20 tahun akan diberi hadiah 100 juta yuan spiritual dan 1 juta yuan nyata. Dan dapat bergabung dengan 3 besar legiun. Semua orang tampak terharu. Bergabunglah dengan 3 legiun utama dan layani. 3 legiun utama secara alami adalah pengawal Ragnarok, dan pasukan ekspedisi. Ketiga pasukan ini adalah impian para dewa alam semesta sejati yang tak terhitung jumlahnya. Di lapangan, semua dewa saling memandang. Mereka tahu bahwa Zuo Xiang ingin merekrut semua monster jenius di luar kuil sejati. Alam semesta sejati adalah satu kesatuan. Tetapi sama seperti alam semesta Guangxuan, ada banyak kekuatan besar dan kecil serta keluarga di dalam alam semesta sejati. Meskipun kekuatan-kekuatan ini harus mematuhi perintah kuil sejati di permukaan, pada kenyataannya, mereka juga memilikinya pemikiran kecilnya sendiri. Dan semua kekuatan ini memiliki monster jeniusnya sendiri. Sekarang, Zuo Xiang ingin memasukkan monster jenius ini ke dalam kuil sejati,
yang pasti akan membuat sekte dan keluarga tersebut berkonflik. Setelah membaca ini, beberapa dewa tiba-tiba merasa khawatir. Saat ini, Yin Sen tiba-tiba berkata, "Saya khawatir akan ada perlawanan dari beberapa kekuatan." Zuo Xiang tiba-tiba berkata, "Kalau begitu, itu akan dihancurkan." Semua dewa tercengang. Perdana Menteri Zuo berkata tanpa ekspresi, "Selama bertahun-tahun, keluarga dan sekte bangsawan ini telah memperoleh manfaat dari kuil yang sebenarnya. Sekarang tiba waktunya untuk berkontribusi. Jika mereka tidak bersedia berkontribusi, lalu apa yang masih mereka lakukan?" Para dewa terdiam. Zuo Xiang melanjutkan, mengeluarkan perintah ini atas nama dewa sejati. Beritahu mereka bahwa para jenius di klan mereka bukan hanya jenius mereka sendiri, tetapi juga jenius dari seluruh alam semesta sejati kita. Jika mereka bersedia mengabdi pada alam semesta sejati, kuil sejati akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengolahnya dan tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri perlahan. "Jangan khawatir, mereka tidak akan melawan." Para dewa memandang Zuo Xiang, yang berkata, "Saya punya ide, yaitu, kita bisa merekrut orang-orang jenius dari seluruh surga di dunia." Mendengar ini, semua dewa di lapangan tercengang. Semua alam dan surga, itulah dunia perbudakan alam semesta yang sebenarnya. Zuo Xiang melanjutkan, "Setiap jenius yang direkrut oleh alam semesta sejati kita tidak hanya akan dibina oleh alam semesta sejati kita, tetapi klannya juga akan dibebaskan dari pembayaran upeti. Tidak hanya itu, selama dia memenuhi persyaratan dan standar tertentu, klannya akan melakukannya dapat menetap di alam semesta sejati. Alam semesta menikmati manfaat khusus dari Master Pavilion." Di aula, semua dewa terdiam. Perdana Menteri Zuo melirik para dewa, dan kemudian berkata, "Jika kita tidak melakukan ini, Guangxuan Universe akan melakukannya." Tidak. Mereka sudah melakukan ini. Oleh karena itu, untuk mencegah semua surga dari seluruh alam beralih ke Guangxuan Universe, jadi, saya memutuskan untuk menunjukkan niat baik saya kepada surga di seluruh alam. Keuntungan kami lebih besar daripada Guangxuan Universe. Selama kami mengambil inisiatif untuk memperluas cabang zaitun, surga di semua alam pasti akan menerimanya. Wu Xiang tiba-tiba berkata, "Saya setuju." Yin Sen tiba-tiba berkata, "Akibatnya, keluarga dan sekte di alam semesta kita yang sebenarnya akan merasakan krisis. Jadi mereka akan mencoba yang terbaik untuk mendekati istana tubuh sejati kita." Menteri Kiri mengangguk. "Ya." Yin Sen sedikit mengangguk, "Saya setuju." Para dewa lainnya juga mengangguk setuju. Agar adil, mereka benar-benar tidak terlalu memikirkan surga di semua alam. Dapat dikatakan bahwa meskipun surga di semua alam disatukan, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman bagi alam semesta yang sebenarnya. Tetapi mereka juga tahu bahwa jika alam semesta ada di alam semesta, mereka tidak akan bisa menjadi ancaman bagi alam semesta yang sebenarnya. Alam semesta sejati tidak menunjukkan niat baik kepada surga semua alam. Langit semua alam pasti akan perlahan-lahan bergerak mendekati alam semesta Guangxuan. Jika tidak ada alam semesta Guangxuan, mereka dapat mengabaikan langit di semua alam.
Tetapi sekarang setelah ada alam semesta Guangxuan, untuk menghindari sasaran seluruh alam semesta sejati memang harus melakukan beberapa perubahan. Kali ini, Zuo Xiang berkata lagi, selain generasi muda, kita juga bisa merekrut generasi tua yang kuat di seluruh dunia. Tentu saja, kita harus merekrut generasi tua yang kuat dengan orang-orang yang sangat berbakat. Selama mereka mau bergabung dengan kita benar-benar bisa merekrut mereka. Alam semesta, kita bisa membantu mereka menaikkan batasnya. Mendengar ini, semua dewa di lapangan tampak terharu. Di semua dunia, baik generasi muda maupun generasi tua, pasti ada orang-orang yang sangat luar biasa, seperti Master Pedang Abadi dan Kaisar yang pantang menyerah. Alasan mengapa sebagian orang memiliki prestasi yang terbatas sebagian besar karena lingkungan. Lagi pula, peradaban pencak silat di dunia tempat mereka tinggal umumnya rendah. Namun jika alam semesta nyata bersedia membantu mereka, maka mereka pasti bisa mencapai level yang lebih tinggi. Langkah ini dapat membawa kekuatan super yang tak terhitung jumlahnya ke alam semesta nyata. Rencana yang luar biasa. Yin Sen dan dewa lainnya memandang Zuo Xiang dengan ekspresi rumit. Mereka sekarang tahu mengapa Tuhan yang benar memberikan wewenang penuh kepada Perdana Menteri Kiri untuk menangani urusan alam semesta sejati. Perdana Menteri Zuo menoleh ke arah Perdana Menteri Wu. Perdana Menteri Wu akan menangani masalah ini dengan cepat. Jika ada kekuatan di alam semesta sejati yang mencoba menghentikannya, bunuh saja secara langsung. Perdana Menteri Wu mengangguk, dimengerti. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Perdana Menteri Zuo memandang Yin Sen. Yin Sen, ada sesuatu yang saya ingin Anda lakukan. Yin Sen bertanya, ada apa? Zuo Xiang berkata dengan tenang, kali ini Ye Guan menikah. Alam semesta kita yang sebenarnya tidak akan mengambil tindakan, tapi belum tentu demikian halnya dengan klan Botian. Meskipun Botian Dao sangat kuat, dia adalah orang yang sangat sombong. Dia punya baru saja bereinkarnasi, dan dia tidak tertarik pada Guan. Kekuatan Suan Universe tidak jelas, dan mengingat karakternya, dia mungkin tidak pandai memeriksanya. Jadi kali ini, saya menyimpulkan bahwa dia pasti akan menimbulkan masalah. Saat dia mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, bawalah sekelompok orang kuat ke medan perang virtual. Buat kebisingan lebih besar, lebih banyak orang, dan lebih banyak momentum. Tetapi jangan berkelahi. Dalam hal ini, ketika Botia Dao melihat kita jika ada gerakan apapun, saya pasti akan melepaskan pertahanan terakhir saya dan melancarkan serangan tegas ke Guangxuan Universe. Yin Sen mengangguk, dimengerti. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Perdana Menteri Kiri perlahan menutup matanya. Saat tiga kerajaan berperang, yang paling bodoh akan mati lebih dulu. Dewa bersambung.